Halo sahabat Bagi Media, kabar terbaru datang dari Amerika Serikat, di mana mereka baru saja meresmikan peraturan baru yang sepertinya akan membuat penjualan baterai mobil listrik yang mengandung komponen nikel dari Indonesia menjadi semakin sulit di pasar AS. Ini jelas membuat Indonesia merasa diucilkan dan tidak diberi perlakuan yang adil dalam hal subsidi hijau untuk mineral yang digunakan dalam kendaraan listrik. Menurut Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia, kebijakan ini mengucilkan mineral kritis Indonesia dari paket subsidi teknologi hijau yang akan segera dikeluarkan oleh pemerintah AS. Ini adalah masalah besar karena subsidi ini bernilai miliaran dolar AS, tapi sayangnya, baterai yang menggunakan komponen dari Indonesia mungkin tidak akan memenuhi syarat sepenuhnya untuk mendapatkan kredit pajak yang ditawarkan oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS, dan dominasi perusahaan Cina dalam industri nikel juga berperan di sini. Upaya lobi politik oleh pemerintah Indonesia sepertinya belum membuahkan hasil yang signifikan. Presiden Joko Widodo bahkan telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk biji bauksit dan konsentrat tembaga, dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas-komoditas ini, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya dengan nikel. Namun, larangan ini dapat memiliki dampak serius pada perekonomian. Ketua Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel dunia yang sangat besar, sehingga bisa memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS akan kendaraan listrik dan baterai. Ini penting karena nikel adalah bahan kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik. Arsyad berharap AS akan memberikan status yang setara kepada Indonesia dan ASEAN dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik, terutama jika negara-negara tersebut memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Dia juga mengajak AS dan Uni Eropa untuk mempercayai Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam rantai pasok kendaraan listrik. Selain itu, Arsyad menyebut bahwa Indonesia sedang bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasok nikel terpisah untuk Cina dan non-Cina. Ini adalah langkah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan investasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti LAGI, SK Group, Samsung, dan Hyundai di sektor pertambangan Indonesia untuk kendaraan listrik dan baterai, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya dalam industri energi bersih. Semua ini diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia dan hubungan ekonomi global secara keseluruhan.